Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 9 gabungan kelas AC akan mempresentasikan materi mengenai penerapan strategi pembelajaran dalam pembelajaran matematika dengan model pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Nimadika Sadian Artisna dengan NIM 22130111008 dari kelas 3C. Rekan saya, Ibu Demansyah Sulica Darmaputra dengan NIM 22130111098 dari kelas 3A. Nadila Fatima Azhara dengan NIM 231041001 dari kelas 3A. Baik, untuk topik pembahasan yang akan kami bahas dalam materi ini yaitu mengenai pertama, pengertian PMRI, unsur-unsur dari PMRI, prinsip-prinsip dari PMRI, situasi ideal PMRI, kelebihan dan kekurangan PMRI, dan yang terakhir mengenai skenario pembelajaran dengan modal PMRI. Untuk pengertian PMRI, di mana model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI merupakan operasionalisasi dari suatu pendekatan pendidikan matematika yang mulai berkembang di Belanda pada tahun 1970 dengan nama Realistic Mathematics Education atau RMA dan diciptakan oleh Hans Fundamental, di mana Hans Fundamental ini menempatkan matematika bukan sebagai suatu produk jadi, melainkan sebagai suatu bentuk aktivitas atau sebuah proses. Nah, di mana matematisasi ini menurut Reeves dalam Picasso Hadis tahun 2005 dibedakan menjadi dua, yaitu matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal, di mana matematisasi ini merupakan termuat dalam PMRI itu sendiri, di mana matematisasi horizontal itu merupakan di mana siswa memulai masalah-masalahnya, yaitu masalah-masalah kontekstual dengan mencoba menguraikan dengan bahasa atau simbol yang dibuat sendiri oleh siswa tersebut. Kemudian, matematisasi vertikal ini di mana siswa memulai masalah-masalah kontekstualnya itu dengan menguraikan bahasa dan simbolnya sendiri itu dengan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan matematisasi horizontal. Nah, implementasi dari PMRI itu sendiri di Indonesia bergantung pada 3 syarat utama. Yang pertama yaitu perubahan siswa dari penerimaan pasif menjadi individu yang lebih mempunyai kemampuan bekerja dan berpikir matematis. Yang kedua, perubahan keyakinan guru bahwa belajar matematika itu berarti menuntun siswa untuk belajar dan mengerjakan matematika atau disebut dengan doing mathematics. Yang ketiga, yaitu ketersediaan kurikulum PMRI beserta implementasinya pada pembelajaran matematika. Jadi ketiga syarat ini adalah merupakan implementasi penting dari PMRI yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, prinsip utama dalam belajar mengajar yang berdasarkan pada pengajaran realistik menurut Sitland. Yang pertama yaitu constructing dan conserving, di mana pada prinsip ini dikatakan bahwa pengajaran matematika adalah aktivitas konstruksi, di mana karakteristik konstruksi ini nampak jelas pada pembelajaran, yaitu siswa dapat menemukan sendiri prosedur untuk menyelesaikan suatu pembelajaran atau permasalahan dalam suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu level and model, di mana belajar dengan konsep matematika atau keterampilan adalah proses yang merentang panjang dan bergerak pada level yang signifikan dan bervariasi, di mana dapat menerima kenaikan atau level ini dari sebuah batas konteks aritmatika formal, dan pembelajaran yang digunakan merupakan model
yang menjembatani antara konkret dan abstrak. Yang ketiga yaitu reflection and spatial, di mana belajar matematika bukan hanya merupakan aktivitas individu, tetapi juga suatu yang terjadi di masyarakat maupun langsung berhubungan dengan konteks sosiokultural. Yang keempat yaitu social context and interaction, di mana belajar bukan hanya merupakan aktivitas individu, tetapi juga kesempatan untuk bertukar pikiran, adu argumen, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu structuring and intertwining, di mana belajar matematika ini terdiri tidak hanya penyerapan kumpulan pengetahuan dan unsur-unsur keterampilan yang tidak berhubungan, tetapi juga merupakan kesatuan yang berstruktur, di mana konsep ini baru dan objeknya itu adalah mental yang harus sesuai dengan dasar pengetahuan yang lebih besar maupun lebih kecil, sehingga dalam pembelajaran dapat diupayakan agar keterkaitan antara satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Jadi dari uraian yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa model pendekatan pendidikan realistik Indonesia atau PMRI ini dapat diartikan sebagai suatu situasi atau ide-ide matematika yang realistik sehingga mampu mendorong siswa untuk mengkonstruksi sendiri masalah yang realistik. Karena masalahnya realistik, maka ini akan menarik siswa untuk ikut mengkonstruksi masalah tersebut dan memecahkannya. Inilah yang akan membuat peningkatan hasil belajar mereka dan memecahkan masalah khususnya dalam matematika. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur dari PMRI. Yang pertama yaitu sintaks, di mana prinsip utama dari PMRI ini dijabarkan menjadi karakteristik PMRI. Selanjutnya, karakteristik dari PMRI ini dijabarkan menjadi langkah-langkah yang operasional dalam pembelajaran. Berdasarkan pengertian dari prinsip utama karakteristik PMRI, bagaimana yang telah diuraikan, maka dapat dirancangkan langkah-langkah atau kegiatan dalam pembelajaran matematika realistik Indonesia atau PMRI ini menjadi 4 fase, yaitu memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, serta menyimpulkan. Itu menurut Ardens dalam Yuwono tahun 2007. Untuk yang kedua yaitu prinsip reaksi, di mana beberapa perilaku guru atau prinsip-prinsip reaksi diharapkan dalam model pembelajaran PMRI sebagai berikut. Yang pertama, guru menjaga suasana kelas agar kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan strategi sendiri dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, guru menentukan pertanyaan siswa kepada siswa lain dan memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menggunakan intuisinya. Yang keempat, guru mengucapkan kembali pertanyaan kepada siswa dengan bahasa yang lebih sederhana. Yang kelima, guru berusaha memberikan pancingan atau pemantik bila siswa mengalami kebuntuan penelusuran untuk mendapatkan suatu pemahaman. Nah, untuk unsur yang ketiga, yaitu sistem pendukung, di mana model pembelajaran PMRI memerlukan sejumlah bahan dan media yang sesuai. Untuk setiap pokok bahasan yang diperlukan, buku pegangan guru, bahan ajar realistik bagi siswa, itu diperlukan sebagai perangkat evaluasi dan media pembelajaran yang relevan. Berbagai komponen dan pendukung tersebut diperlukan agar kelancaran pembelajaran itu tercapai. Yang keempat, mengenai dampak instruksional dan dampak pengirim, di mana
Untuk dampak instruksional itu, yang pertama, penguasaan kompetensi. Pembelajaran matematika realistik ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan kompetensi siswa. Yang kedua, kemampuan membangun pemahaman dan pengetahuan, di mana model pembelajaran PMR ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan membangun pemahaman pengetahuan mandiri siswa. Yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah, di mana model pembelajaran PMR ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran kontekstual. Yang keempat, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, di mana model pembelajaran PMR ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa, di mana dapat dilatih dengan memanfaatkan kemampuan pikirannya. Untuk dampak pengiring, yang pertama, minat terhadap matematika, di mana model pembelajaran PMR ini diharapkan dapat meningkatkan minat terhadap matematika, sehingga meningkatkan materi dengan masalah nyata dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keaktifan belajar siswa, di mana model pembelajaran PMR ini diharapkan meningkatkan keaktifan belajar siswa, di mana dominasi guru bukan lagi menjadi inti dari pembelajaran, melainkan aktivitas aktif dari siswa lah yang menjadi kunci utama dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, kemandirian belajar, di mana model pembelajaran PMR ini diharapkan meningkatkan kemandirian belajar siswa. Yang keempat, yaitu pengembangan aspek sosial, di mana model pembelajaran PMR ini dapat diharapkan meningkatkan pengembangan aspek sosial siswa yang lebih interaktif. Yang kelima, di mana model pembelajaran PMR ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kaitan matematika dengan dunia nyata, sehingga dapat disimpulkan dari keempat unsur tersebut semuanya harus dapat diterapkan dalam suatu kegiatan pembelajaran dalam penerapan PMRI. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan kembali saya Igede Maisa Sucitra Putra dari kelas 3A Pendidikan Matematika dengan NIM 221301098. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai prinsip-prinsip dari PMRI. Nah, untuk prinsip-prinsip PMRI sendiri itu dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama prinsip aktivitas, prinsip realitas, prinsip berjenjang, prinsip jalinan, prinsip interaksi, dan prinsip bimbingan. Yang pertama yaitu prinsip aktivitas. Prinsip ini menyatakan bahwa matematika adalah aktivitas manusia, sehingga peserta didik harus aktif baik secara mental maupun fisik dalam pembelajaran matematika. Peserta didik bukanlah insan yang pasif menerima apa yang disampaikan oleh guru, namun juga secara aktif, baik secara fisik, teristimewa secara mental, mengolah dan menganalisis informasi, mengonstruksi pengetahuan matematika. Nah, yang kedua yaitu prinsip realitas. Pembelajaran sejatinya dimulai dengan masalah-masalah yang realistik bagi peserta didik, yaitu dapat dibayangkan oleh peserta didik. Masalah realistik lebih menarik bagi peserta didik dari masalah-masalah matematis formal tanpa makna. Nah, jika pembelajaran dimulai dengan masalah yang bermakna bagi mereka, peserta didik akan tertarik untuk belajar, dan secara bertahap, peserta didik kemudian dibimbing ke masalah-masalah matematis yang formal. Yang ketiga yaitu prinsip berjenjang. Dalam pembelajaran matematis, peserta didik melalui berbagai jenjang pemahaman, yaitu dari kemampuan untuk menemukan solusi suatu masalah kontekstual atau realistik secara informal, melalui skematisasi, memperoleh wawasan tentang hal-hal yang mendasar, sampai mampu menemukan solusi suatu masalah matematis secara formal. Nah, model yang semula merupakan suatu situasi berubah melalui abstraksi dan generalisasi menjadi model untuk semua masalah lain yang ekuivalen. Yang keempat yaitu prinsip jalinan. Berbagai aspek atau topik dalam matematika jangan pernah dipandang dengan dipelajari sebagai bagian-bagian yang terpisah, namun harus dipandang terjalin satu sama lain sehingga peserta didik dapat melihat hubungan antara materi-materi itu secara lebih baik. Nah, konsep matematika dapat menyatakan bahwasanya konsep matematika adalah relasi-relasi. Nah, secara psikologis, hal-hal yang berkaitan akan lebih mudah dipahami dan dipanggil kembali dari ingatan jangka panjang daripada hal-hal yang terpisah tanpa kaitan satu sama lain. Yang kelima yaitu prinsip interaksi. Matematika dapat dipandang sebagai aktivitas sosial. Kepada peserta didik, perlu dan harus diberikan kesempatan menyampaikan strateginya menyelesaikan suatu masalah kepada orang lain untuk ditanggapi, dan menyimak apa yang ditemukan orang lain dan strateginya menemukan hal itu, serta menanggapinya.
Melalui diskusi, pemahaman peserta didik tentang suatu masalah atau konsep menjadi lebih mendalam, dan peserta didik terdorong untuk melakukan refleksi yang memungkinkan dia menemukan insight untuk memperbaiki strateginya atau menemukan solusi suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu prinsip bimbingan. Serta didik perlu diberikan kesempatan untuk menemukan kembali pengetahuan matematika terbimbing. Guru menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengonstruksi pengetahuan matematika mereka. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan situasi ideal PMRI. Yang pertama yaitu situasi ideal saat proses pembelajaran dimulai. Situasi ideal saat proses pembelajaran dimulai dapat dikatakan suatu proses pembelajaran ideal yaitu ketika yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan model, metode, dan gaya mengajar guru. Nah, selain itu, variasi pola interaksi dan penggunaan bermacam-macam media pembelajaran pun termasuk ke dalamnya. Jika siswa pada saat gurunya tengah membuka suatu pelajaran dan nampak guru tersebut memberikan sesuatu yang menarik dan membuat siswa antusias, maka pembelajaran KBM pun akan berpotensi baik dan optimal. Pada kondisi yang baik ini jelas akan berpengaruh terhadap ketertarikan dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu menimbulkan motivasi kepada siswa disertai dengan kehangatan dan antusiasme siswa. Hal ini tentunya akan mampu meningkatkan keingintahuan siswa dalam belajar yang pada akhirnya siswa pun ikut andil dalam pembelajaran serta mengeluarkan ide-ide yang dimilikinya. Yang ketiga itu memberikan suatu landasan atau acuan. Nah, misalnya menentukan tujuan-tujuan dari pembelajaran dan memberitahukan materi yang akan dibahas. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan keterikatan materi. Maksud dari menjelaskan keterikatan materi adalah menjelaskan suatu keterikatan antara materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya. Dengan demikian, siswa akan tahu dan paham bahwa materi ini merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya. Pemberian informasi ini jelas sangat diperlukan demi kelancaran siswa dalam memahami materi. Nah, selanjutnya yaitu situasi ideal saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, situasi dapat dikatakan ideal saat proses pembelajaran berlangsung apabila yang pertama itu berdasarkan saran guru, siswa membuat kelompok mereka sendiri. Yang kedua, siswa bekerja sendiri dahulu sebelum bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, guru membimbing siswa bila diminta tapi tidak dengan segera atau secara langsung. Empat, guru membimbing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang kelima, guru memotivasi siswa untuk membandingkan jawaban mereka. Selanjutnya, guru berkeliling ke setiap kelompok dan sekali-sekali secara fisik bergabung dengan siswa melakukan aktivitas matematika. Selanjutnya, guru memotivasi siswa, khususnya kelompok yang kurang motivasi, untuk aktif berperan serta. Selanjutnya, lebih dari 8, lebih dari 75% siswa aktif di kelompoknya. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa untuk menyajikan jawaban mereka di depan kelas. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa lainnya untuk bereaksi, baik mendebat untuk mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap jawaban temannya. Selanjutnya, diharapkan paling tidak seorang siswa dari setiap kelompok menjadikan solusi dari permasalahan yang mereka temukan. Yang selanjutnya, paling tidak juga seorang siswa diharapkan dari setiap kelompok mengkomunikasikan argumentasi mereka terhadap jawaban kelompok lainnya. Selanjutnya, guru juga dapat mengorganisasikan diskusi kelas yang bertujuan untuk mencari strategi atau solusi yang paling efisien dari berbagai jawaban informal siswa. Dan yang terakhir yaitu diharapkan beberapa siswa mengkomunikasikan alasan atau bukti jawaban mereka. Nah, yang terakhir yaitu situasi ideal saat akhir proses pembelajaran. Yang dimana situasi dapat dikatakan ideal ketika adanya dilakukan tinjauan kembali terhadap materi yang diajarkan. Dan dalam hal ini, guru memberikan suatu kesimpulan dari apa yang telah dipelajari siswa saat pembelajaran berlangsung. Poin-poin penting yang guru rangkum akan memberikan gambaran jelas kepada siswa berkenaan apa saja materi yang telah mereka pelajari selama kegiatan belajar mengajar. Nah, dan yang terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana siswa paham kan materi yang telah diajarkan. Nah, apabila sang guru sudah tahu hasil dari evaluasi siswa, maka dia akan tahu juga berkenaan sejauh mana keberhasilan tujuan pembelajarannya. Demikian yang saya bisa sampaikan, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari model PMRI. Kelebihan yang pertama yaitu siswa tidak mudah lupa.
di mana model PMR ini dirancang untuk memastikan peserta didik tidak hanya menghafal konsep matematika saja, tetapi juga benar-benar memahami konsep matematika dan dapat mengaitkannya dengan kehidupan di dunia nyata. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak mudah lupa karena pemahaman mereka lebih mendalam dan terkait dengan pengalaman mereka sehari-hari. Untuk kelebihan yang kedua ada suasana pembelajaran yang menyenangkan. Di mana di dalam PMRI ini bertujuan untuk mengubah persepsi peserta didik tentang matematika dari sesuatu yang sulit dan membosankan menjadi sesuatu yang lebih menarik, relevan, dan bermanfaat. Dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan ini, peserta didik cenderung terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk memahami dan menguasai konsep matematika. Untuk kelebihan yang ketiga ada siswa semakin terbuka dan merasa dihargai. Di mana di dalam model PMRI ini maksud dari siswa semakin terbuka dan merasa dihargai adalah untuk menciptakan lingkungan belajar di mana siswa merasa lebih nyaman untuk berbicara, berpartisipasi, mengemukakan pendapat dan berbagi ide-ide mereka tanpa takut adanya kritikan atau penilaian yang bersifat negatif. Untuk kelebihan PMRI yang keempat ada melatih keberanian siswa, di mana siswa diberi kesempatan dan dukungan untuk mengatasi ketakutan terhadap kesalahan, rasa tidak percaya diri, mendorong mereka untuk berbicara dan berbagi, kreativitas siswa, atau hambatan-hambatan lain yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran matematika. Untuk kelebihan PMRI yang terakhir yaitu ada melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. Di mana pada model PMR ini siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, meningkatkan keaktifan mereka dalam proses pembelajaran matematika, memperluas pemahaman mereka dengan cara berdiskusi, dan mengemukakan pendapat mereka. Ini juga mendorong kreativitas mereka juga dan meningkatkan keterampilan komunikasi matematik dan mengajarkan mereka untuk berpikir secara terstruktur. Selanjutnya ada kekurangan PMRI. Untuk kekurangan PMRI yang pertama yaitu ada siswa kesulitan dalam menemukan sendiri jawabannya. Di mana dalam PMR ini mengacu pada gagalnya peserta didik dalam mengembangkan pemahaman atau solusi pada permasalahan matematika secara mandiri tanpa adanya bantuan langsung dari guru. Karena guru di sini itu berperan sebagai fasilitator, memberikan bantuan pada saat diperlukannya. Tujuan dari guru itu membiarkan siswanya mengalami kesulitan dalam menemukan jawabannya itu untuk memberi mereka kesempatan dan melatih mereka untuk berpikir kritis, kreatif, mandiri dalam memecahkan masalah matematika yang diberikan. Untuk kekurangan yang kedua ada siswa yang pandai tidak bisa sabar menunggu temannya selesai mengerjakan. Di mana di dalam model PMRI ini beberapa siswa mungkin memiliki pemahaman matematika yang lebih tinggi atau keterampilan memecahkan masalah matematika lebih cepat. Itu cenderung merasa dirinya terhambat pada saat mereka harus menunggu temannya yang membutuhkan waktu lebih banyak dalam memecahkan masalah matematika. Untuk kekurangan yang terakhir ada membutuhkan media pembelajaran pada saat proses pembelajaran, di mana media pembelajaran ini mendukung suasana pembelajaran untuk mengkonkretkan konsep matematika, di mana siswa dapat memvisualisasikan konsep-konsep matematika melalui media pembelajaran yang diberikan dan dapat juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inovatif dan dapat mengembangkan keterampilan komunikasi matematikanya. Selanjutnya ada skenario pembelajaran dengan model PMRI. Untuk skenario pembelajaran yang pertama ada konteks dunia nyata, di mana model PMRI ini selalu dimulai dengan menghubungkan konsep matematika ke dalam dunia nyata atau kehidupan sehari-hari peserta didik. Untuk skenario yang kedua ada aktivitas observasi dan diskusi, di mana siswa di sini diberi kesempatan untuk
mengamati objek di dalam dunia nyata dan berpartisipasi dalam berdiskusi. Ini juga dapat mengembangkan pemahaman awal mereka dalam konsep matematika. Skenario yang ketiga yaitu kerja kelompok, di mana siswa ini disuruh untuk bekerja kelompok dalam memecahkan masalah matematika yang diberikan. Selanjutnya ada presentasi, di mana setelah siswa bekerja kelompok, siswa itu biasanya diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, di mana hal ini dapat meningkatkan juga komunikasi matematika mereka. Selanjutnya ada refleksi, di mana siswa ini dapat merenungkan pengalaman belajar matematika mereka, kemudian mereka mengidentifikasi hal apa saja yang mereka pelajari, dan kemudian mereka dapat menyimpulkannya. Yang keenam ada penerapan dan ekstensi, di mana siswa disuruh untuk menerapkan konsep matematika di dalam dunia nyata. Yang terakhir ada evaluasi, di mana skenario ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman siswa terhadap konsep matematika. Skenario ini juga dapat mencakup penilaian formatif dan sumatif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.